Di antara 4 penyelam tersebut, nasib paling tragis dialami oleh Helevik yang kala itu berada paling dekat dengan pintu itu. Tubuhnya langsung terpisah-pisah, tetapi tidak hanya karena dekompresi saja. Ingat kan kalau Helevik... Halo guys, selamat datang di Restory bersama aku Rizky Santoso. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kecelakaan dari perusahaan pengeboran yang bernama Dolphin Drilling. Di mana Dolphin Drilling ini adalah salah satu perusahaan pengeboran yang cukup besar dan terpercaya. Tetapi di balik kesuksesan dan nama besar dari Dolphin Drilling, terdapat sebuah kecelakaan yang mengerikan, dan kecelakaan tersebut disebut dengan Byford Dolphin Accidents. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Oke lah, kalau udah di subscribe, langsung saja kita masuk ke videonya. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Byford Dolphin adalah sebuah rig pengeboran minyak yang dioperasikan oleh Dolphin Drilling yang beroperasi di kawasan Laut Utara Eropa yang berdekatan dengan negara Norwegia. Byford Dolphin ini sendiri memiliki panjang 108 meter, lebar 67 meter, dan ketinggian 36 meter. Alat pengebor minyak ini mampu menggali hingga kedalaman 6.100 meter dan mampu beroperasi di kedalaman laut hingga 460 meter. Tentu saja, perusahaan sebesar Dolphin Drilling melengkapi Byford Dolphin dengan peralatan-peralatan dan juga sistem keamanan yang memiliki kualitas terbaik pada saat itu. Byford Dolphin ini juga sudah terdaftar dan juga sudah memenuhi standar dari pemerintah Norwegia untuk bisa beroperasi. Meskipun Byford Dolphin memiliki teknologi yang canggih, tetapi tetap saja ya, alat ini tuh harus dioperasikan secara manual oleh manusia. Dengan sistem keamanan yang cukup bagus pada masanya, tidak bisa menjamin keselamatan para pekerja yang bekerja di Byford Dolphin. Di mana sebuah kecelakaan maut terjadi pada tanggal 5 November 1993. Saat itu ada 4 orang penyelam yang sedang bekerja di ladang minyak Fridge di teritori Laut Utara milik Norwegia. 4 orang tersebut sedang melakukan proses dekompresi dengan menggunakan alat yang disebut diving bell. Diving bell adalah sebuah alat menyerupai lonceng yang biasa digunakan oleh para penyelam untuk masuk ke dalam laut. Ketika masuk ke dalam laut, maka tekanan akan semakin besar, karena banyaknya volume air yang menekan tubuh kita, berbeda dengan kondisi di daratan yang hanya memiliki tekanan rendah, yaitu 1 atmosfer saja. Tekanan di dalam laut bisa naik hingga 9-10 atm. Dan dengan tekanan tersebut, tubuh manusia tidak akan bisa bertahan. Cara mereka agar bisa bertahan dengan tekanan tersebut, mereka harus menyesuaikan diri dengan alat yang bernama tangki dekompresi. Cara kerja alat ini cukup simpel, yaitu secara perlahan alat ini akan menaikkan dan juga menurunkan tekanan udara dalam ruangan tersebut. Dengan catatan, ruangan itu harus terkunci rapat tanpa sedikit pun celah. Jika tekanan di ruangan tersebut dinaikkan secara perlahan, maka tubuh manusia akan bisa menyesuaikan diri. Tetapi, jika tekanan di ruangan tersebut dinaikkan secara drastis, maka tubuh manusia akan bisa meledak dalam hitungan detik. Dan inilah yang terjadi di dalam kecelakaan pada tanggal 5 November 1993. Saat itu ada 4 orang penyelam yang berada di 2 ruangan dekompresi atau diving chamber, dan masing-masing ruangan tersebut ditempati oleh 2 penyelam. Keempat pria tersebut adalah Edwin Coward berusia 35 tahun, Roy Lucas berusia 38 tahun, yang keduanya adalah warga negara Inggris. Dan juga ada 2 penyelam berkewarganegaraan Norwegia, yaitu Bjørn Bergensen berusia 29 tahun dan juga Tor Selevik berusia 34 tahun. Diving chamber ini tidak hanya dioperasikan dari dalam saja, tetapi juga harus dioperasikan dari luar. Dan tugas ini diserahkan kepada 2 asisten, yaitu William Cramen dan juga Martin Sanders.
Ada 3 ruangan diving chamber yang terhubung dengan diving bell oleh sebuah pintu yang harus ditutup pada saat digunakan. Di dalam setiap chamber diisi oleh 2 orang, yaitu Roy dan juga Edwin di ruangan pertama, dan untuk ruangan kedua diisi oleh Bergensen dan juga Hellevick. Sedangkan ruangan ketiga saat itu tidak dipakai. Sedangkan William dan Martin bertugas di luar untuk mengoperasikan 3 diving chamber tersebut. Saat itu tekanan di dalam diving chamber harus diturunkan secara perlahan yang semula berada di tekanan 9 atm ke 1 atm. Untuk menurunkan tekanan tersebut, maka klem antara diving bell dan juga diving chamber harus dibuka. Tetapi sebelum hal itu dilakukan, pintu antara diving chamber harus terkunci rapat tanpa sedikit pun celah. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba William membuka klem antara diving bell dan juga diving chamber sebelum Hellevick mampu menutup pintu antara diving chamber dengan sempurna. Dan hal ini membuat ledakan terjadi pada ruangan diving chamber yang belum disegel. Udara dari ruangan diving chamber tiba-tiba langsung tersedot keluar dan melontarkan pintu dari diving bell sehingga pintu tersebut mengenai tubuh dari Martin dan juga William. Hal ini langsung membuat tubuh mereka terlempar dan langsung membunuh Martin pada saat itu juga. Sementara itu, akibat perubahan tekanan yang sangat drastis di dalam diving chamber, langsung membuat keempat penyelam tewas seketika dan kematian mereka sangat mengenaskan. Para tim penyelamat menemukan tubuh keempat penyelam tersebut dalam keadaan hancur. Pada pembuluh darah arteri vena mereka ditemukan zat kuning yang ternyata adalah lemak. Hal ini disebabkan karena perubahan tekanan yang tinggi akan langsung mendenaturasi darah menjadi semacam senyawa lipoprotein yang mengandung lemak yang tidak bisa larut. Dan lemak-lemak yang muncul ini akan menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Tidak hanya itu, akibat dekompresi yang terjadi tersebut membuat darah mereka menjadi mendidih dan langsung menghentikan sirkulasi darah mereka. Di antara 4 penyelam tersebut, nasib paling tragis dialami oleh Hellevick yang kala itu berada paling dekat dengan pintu itu. Tubuhnya langsung terpisah-pisah, tetapi tidak hanya karena dekompresi saja. Ingatkan kalau Hellevick ini tidak sempat menutup pintu antara diving bell dan juga diving chamber dengan sempurna. Dan ternyata pintu itu terbuka selebar 60 cm. Akibatnya perutnya langsung jebol keluar dan diikuti oleh tubuhnya yang patah dan tersedot keluar. Dan saking kuatnya tekanan tersebut, hanya tulang belakang dan tulang leher Hellevick saja yang masih berada di dalam ruangan. Tetapi karena kejadiannya itu sangat cepat, kemungkinan mereka itu tidak merasakan apapun meskipun kematiannya cukup mengerikan. Pihak penyidik berkesimpulan bahwa kejadian ini disebabkan oleh human error. Diperkirakan ada kesalahpahaman antara 2 asisten yang bekerja di luar dan 4 penyelam yang bekerja di dalam. Mungkin Martin dan juga William mengira bahwa 4 penyelam yang berada di dalam sudah mengunci pintu tersebut dengan rapat, sehingga mereka langsung saja membuka klem penghubung tersebut. Kalau kemungkinan itu benar-benar terjadi, seharusnya William dan juga Martin tidak boleh mengira-ngira. Karena pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dibutuhkan komunikasi dan kerjasama tim yang bagus agar kejadian seperti ini itu tidak terjadi. Jika memang miskomunikasi terjadi, hal ini itu bisa dipahami karena mereka hanya berkomunikasi lewat megafon. Meski suaranya cukup keras, tetapi perlu diingat kejadian ini terjadi di tengah lautan di mana bunyi gelombang laut sangat kencang sehingga mempengaruhi komunikasi tersebut. Dan faktor keduanya adalah ke-6 pekerja ini sudah bekerja selama 16 jam tanpa henti, sehingga mereka kelelahan dan terjadi miskomunikasi. Penyidikan kematian dari pekerja Byford Dolphin dilakukan, di mana Asosiasi Penyelam Laut Utara dan juga keluarga korban terus mendesak agar penyelidikan itu dilakukan.
Dan pada bulan Februari 2008, mereka memperoleh laporan yang mengindikasikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena peralatan yang rusak. Keluarga penyelam akhirnya menerima kompensasi dari pemerintah Norwegia atas kerusakan 26 tahun setelah kecelakaan tersebut. Tetapi kejadian ini bukanlah yang terakhir bagi Byford Dolphin. Karena pada tanggal 17 April 2002, insiden lain terjadi kepada seorang pekerja berusia 44 tahun yang tewas karena kepalanya terbentur saat bekerja. Serangkaian kecelakaan yang terjadi di Byford Dolphin membuat mereka kehilangan kepercayaan dari para partner bisnis mereka. Karena mereka sudah kehilangan kepercayaan dan juga job, mereka banyak berhutang untuk membuat perusahaannya tetap berjalan. Dan pada tahun 2018, mereka memiliki utang sebesar 1 miliar dolar dan juga kerugian bersih sebesar 300 juta dolar menurut laporan keuangannya. Oke lah guys, itu dia cerita dari Byford Dolphin Accident. Menurut kalian, apakah kecelakaan ini itu emang benar-benar murni terjadi karena human error? Atau ada faktor-faktor yang membuat kecelakaan ini itu terjadi? Dan kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Risantoso. Oke lah, sekian dari Ristory kali ini. Rizky signing out. See you guys. Leave the world around us.